Ya pemirsa, tadi malam tim nasional Indonesia mampu membekuk Bahrain dengan skor 1-0 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini membangkitkan lagi optimisme dan memperbesar peluang skuad Garuda untuk mendapatkan tiket lolos Piala Dunia. Untuk membahasnya kita bergabung bersama dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansah. Bung Erwin, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bung Erwin, kalau kita lihat statistik pertandingan semalam, itu Bahrain tercatat menguasai bola 57,7% dan Indonesia menguasai bola 42,3%. Sama-sama ada 7 shots, tapi Indonesia lebih bagus mengenai target, ada 3 dibanding 1. Lalu kita juga mencatat akurasi passing, Indonesia 79%, sementara Bahrain 84%. Sebetulnya semalam Indonesia harusnya bisa menang lebih besar, atau seperti apa Anda lihat, Bung Erwin? Oke, kalau melihat dari peluang yang didapatkan tadi sudah ditayangkan ya cuplikannya ketika Marcelino sama Eliano itu mendapatkan peluang yang bebas sekali. Harusnya kalau misalnya itu gol kan selesai 3-0 gitu pertandingan, minimal 3-0 karena peluangnya besar sekali. Tapi ya sudahlah, yang penting semalam kita menang. Bagaimana menatap menghadapi Cina, tentu kelemahannya adalah kelihatan kan penyelesaian akhir yang masih kurang tenang. Tapi kalau melihat dari statistik, memang Bahrain itu lebih banyak menguasai possession ya. Mereka juga menang dalam aspek passing, akurasi passing juga mereka menang gitu. Tapi itu tadi bahwa Indonesia bisa bermain lebih efektif dan bisa bertahan dengan lebih baik karena clearance sama intercept yang dilakukan oleh tim Indonesia lebih banyak daripada Bahrain. Indonesia clearance-nya 26, Bahrain 18, sementara intercept-nya Indonesia 9, Bahrain 4. Dari statistik defense itu memang kelihatan Indonesia lebih solid dalam bertahan. Kalau kita lihat semalam, apakah memang benar Bung Erwin bahwa susunan pemain atau formasi timnas kita ini sudah bagus, sudah sesuai dibandingkan misalnya pada saat menghadapi Australia, atau memang masih ada yang bisa diubah lagi kalau menurut Anda? Formasi semalam itu yang jelas adalah formasi yang biasa dimainkan ataupun dijalankan oleh para pemain Indonesia yang mayoritas adalah pemain-pemain yang sudah bermain di round 3 ini ya, di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi mereka lebih familiar ya. Kita bukannya nggak mau move on, tapi ini adalah formasi yang dimainkan Coach Sintayong ketika menghadapi lawan-lawannya di grup ini gitu ya. Soal strategi seperti apa ya pasti tergantung lawannya, yang seperti apa akan dimainkan tentu tergantung lawannya kayak apa gitu. Hasilnya semalam terlepas dari cocok atau enggak, tapi hasilnya adalah kemenangan gitu ya dengan skor 1-0. Paling tidak kita punya gambaran gitu. Tim pelatih juga punya gambaran tentu bahwa ini formasi yang sudah membawa hasil positif semalam. Kalau satu lagi ada statistik yang tadi belum dibahas tentang tackle, Bung Erwin. Tackles-nya tercatat statistik Bahrain itu 24 tackles, sementara Indonesia hanya 4. Ini maknanya apa? Apa kurang bertahan atau seperti apa, Bung Erwin? Saya melihat para pemain Indonesia itu cukup hati-hati ya. Cukup berhati-hati melakukan sliding tackle. Bertahannya bagus. Bertahannya tadi dari aspek clearance sama intercept tadi Indonesia lebih banyak gitu ya. Tapi nggak melakukan banyak tackle. Menurut saya ini sebuah kejelian, sebuah kecermatan dari terutama para pemain belakang Indonesia, tidak mengambil secara sembarangan gitu ya, tidak melakukan tackle kalau tidak perlu, dan hasilnya memang Indonesia nggak kebobolan, clean sheet gitu. Ya mungkin saja ini juga karena pengalaman Indonesia menghadapi Bahrain yang di masa lalu di pertandingan pertama itu banyak melakukan trik ya, disenggol dikit jatuh guling-guling. Saya rasa ini para pemain Indonesia banyak belajar ya dari pertandingan pertama. Baik, Bung Erwin, kalau kita bicara peluang Indonesia berikutnya, kita bicara satu-satu ya. Di tanggal 5 Juni nanti Indonesia akan melawan Cina, sementara di hari yang sama Australia akan lawan Jepang, Bahrain akan lawan Arab Saudi. Anda perhitungkan Indonesia bisa menang lagi atau bagaimana melawan Cina ini? Yang pertama, Cina ini adalah tim yang paling lemah, artinya tim yang paling bawah posisinya di grup C. Ada di posisi 6, poinnya hanya 6, mereka baru kalah dari Australia di kandang sendiri. Sementara Indonesia ada di posisi 4, di posisi 5-nya ada Bahrain. Cina ini sama poinnya dengan Bahrain, sama-sama 6.
Indonesia ada di posisi 4 dengan Yeah. poin 9. Selisihnya satu saja dengan Arab Saudi yang ada di posisi ketiga. Jadi kalau mau terus melangkah di fase ini atau lolos dari fase ini, fase ketiga ini, Indonesia mutlak harus menang lawan Cina. Cuma gini, kalau kita rujuk flashback ketika menghadapi Cina di pertandingan pertama, itu kan Cina kondisinya mereka habis kalah 3 kali berturut-turut. Sementara Indonesia itu nggak pernah kalah dalam 3 pertandingan. Lawan Arab Saudi imbang, lawan Australia imbang, lawan Bahrain juga imbang gitu ya, meskipun belum pernah menang. Ketika datang ke markas Cina, itu kan optimisme Indonesia itu, wah bisa nih ambil poin nih. Entah itu seri, entah itu menang gitu ya. Karena status Cina yang nggak pernah menang. Ini kondisinya kurang lebih sama. Indonesia di atas angin ada di posisi 4, baru menang lawan Bahrain, Cina lawan Australia kalah di kandang sendiri. Kita akan menjamu Cina di GBK. Yang saya yang mungkin tim juga harus mawas diri gitu, bahwa Cina ini nggak bisa diremehkan gitu. Cina itu menang 2 kali, salah satunya menang lawan Indonesia dalam kondisi Indonesia di atas angin juga waktu pertandingan pertama gitu. Jadi saya pikir tetap harus waspada, tetap harus mawas diri. Pendukung pun juga ekspektasinya juga harus dijaga gitu ya, supaya tidak berlebihan, supaya tidak kontraproduktif ya, membebani tim, mudah-mudahan enggak gitu. Jadi lawan Cina tetap harus fokus. Kalau misalnya mau lolos dari fase ini, ya harus menang lawan Cina, karena di pertandingan terakhir kita menghadapi pertandingan terakhir 5 hari kemudian Indonesia harus terbang ke Jepang menghadapi Jepang yang udah pasti lolos. Oke, mungkin ada perkiraan Jepang mungkin akan menurunkan pemain-pemain cadangannya karena sudah pasti lolos. Tapi dengan pemain cadangan pun Indonesia juga nggak mudah gitu untuk menghadapi Jepang di kandangnya lawan gitu, di kandang Jepang. Kalau begitu skenario yang ya kita inginnya di 2 pertandingan sisa ini Indonesia menang. Tapi kalau mau hitung-hitungan realistis, Anda melihat seperti apa Bung Erwin? Dua-duanya akan menang lalu Indonesia ada di peringkat ketiga misalnya atau seperti apa? Ya realistisnya misalnya Indonesia taruhlah menang lawan Cina gitu ya. Itu akan memperbesar kemungkinan Indonesia mengamankan posisi, kalau nggak posisi 3, posisi 4 gitu. Karena kalau posisi 1 udah pasti punya Jepang, mereka lolos. Posisi 2 sekarang Australia juga sangat di atas angin gitu. Mereka poinnya juga sudah lumayan banyak gitu. Jadi lawannya Indonesia ini ya Bahrain sama Cina. Bahrain udah dilewatin. Sekarang lawan Cina gitu. Cinanya ini kalau kita bisa menang, mutlak kita harus menang. Peluang paling tidak mengamankan posisi 3-4 gitu. Dan kita harus realistis, harus berjuang lagi di ronde keempat kan. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir saya Bung Erwin. Peluang untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia 50-50 menurut Anda atau lebih besar dari 50-50? Menurut saya realistisnya 50-50 ya. Karena kan untuk mengejar posisi 2 sekarang berat. Kita harus mengamankan posisi 3-4. Kalau kita lolos ke posisi 3-4, kita akan bertarung lagi di babak keempat. Dan kemungkinannya kan duelnya sama negara-negara Arab. Lawan Arab Saudi, lawan UEA, lawan Qatar, Irak atau Yordan, ada Oman dan Kuwait. Jadi kemungkinannya ya 50-50 gitu ya. Jadi peluang ada, tapi kita harus berjuang keras juga gitu. Baik, kita harap Garuda bisa terus melaju walaupun memang juga kita harus realistis. Terima kasih Bung Erwin Fitriansah sudah mencerahkan kami. Selamat sore Bung Erwin. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.